Dan apa saja yang boleh mereka coba? Termasuk ganja juga bisa. Bisa. Oh bisa, jadi di umur 8. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Rumi di Army Vlog, dan kali ini kita dalam perjalanan pulang menuju Groningen bersama Bu Denung. Nah, kita akan berbincang tentang bagaimana pola hidup orang di Belanda kali ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah banyak di Belanda itu seperti ganja, minuman keras, dan apapun yang di Indonesia itu tidak diperbolehkan, malah di sini diperbolehkan gitu. Dan saya nggak tahu jawabannya. Nah, kebetulan ada Bude di sini. Kita mau bincang-bincang tentang ini. Nah, Bude, kan di Belanda itu banyak orang yang jual ganja. Ada yang tempat prostitusi juga dibuka secara legal gitu kan, diperbolehkan. Banyaklah hal-hal yang itu tabu buat kita di Indonesia. Tapi di sini itu diperbolehkan semua. Itu bagaimana itu dasarnya, Bude? Apa Bude informasinya tahu? Oh ya, yang setahu saya menurut pengalaman Ya. dan melihat dari berita-berita dulu, Ya. ketika semua tidak diperbolehkan, itu malah banyak terjadi kriminalitas selintat-selintut, nek wong Jawa bilangnya gitu. Ya. Sembunyi-sembunyi. Akhirnya karena sembunyi-sembunyi itu ya namanya manusia ya, nafsunya besar, Ya. lebih banyak permintaan. Nah, lebih banyak permintaan, terus akhirnya banyak kriminalitas. Akhirnya dibikin peraturan Ya. yang juga agak sedikit jelas dan tidak jelas, seperti Ya. membeli, menjual alkohol itu atau ganja itu di atas umur 18 baru boleh. Jadi setiap kali beli atau menjual itu harus ditanya kartu identitas. Oh, harus lihat kartu identitas dulu. Iya. Oh. Terus apa namanya itu, dengan sama dengan prostitusi juga. Soalnya kalau dulu waktu dilarang itu, Ya. seperti malah karena begitu dilarang permintaan tinggi, Ya. akhirnya banyak penyelundupan, banyak penggelapan. Begitu diperbolehkan, oke, dikasih tempat, ini boleh belanja alkohol, ini di sini boleh belanja ganja. Itu akhirnya mereka boleh terang-terangan, tidak ada banyak penyelundupan seperti dulu. Ya. Terus apa namanya itu, nah seperti peraturan ganja itu, Ya. boleh menjual tapi tidak boleh memproduksi, itu peraturannya. Jadi semua orang yang sudah terlanjur dikasih izin untuk menjual ganja dan obat, Ya. tidak ada izin baru. Itu aja. Mungkin pemilihnya beda-beda karena bahaya, udah mati karena ya itu. Tapi surat izinnya tidak ada yang tidak ada yang baru, yang lama dari dulu tahun 50-an tuh sampai sekarang sama jumlahnya, tidak Itu ada yang baru. yang jualan ganja itu dari tahun 50-an sudah ada, Bude? Iya dulu. Oh, udah dulu. Itu udah lama banget ya berarti ya dulu ya? Iya, udah lama. Udah lama sekali ya. Nah, karena negara Belanda itu kecil, Ya. jadi agak mudah diawasi pengawasannya. Seperti tanaman ganja yang besar-besar itu lewat langit, lewat helikopter, Ya. misalnya, itu bisa diawasi pakai sinar apa itu nggak tahu. Jadi memproduksi kan tidak boleh. Di Belanda. Tapi memproduksi sebesar Tapi kita boleh nanam ganja nggak di ya Belanda? maksimal 20 atau 30 Apa? tanaman. Oh, 20-30 tanaman boleh kita? Boleh, legal. Tapi di atas itu baru dikenakan
Oh, disita dikena pajak, tapi nggak ditangkap orangnya. Enggak ada. Biasanya cuma didenda, disita, dan dia dapat banyak denda bangunannya rusak, denda inkomen dari pendapatan itu, dari pajaknya itu, gitu. Setelah itu, nah untuk anak-anaknya di sini orang Belanda itu sangat. Nah, tunggu dulu Bude. Nah kan tingkatan status sosial di Belanda ini kan agak sedikit ini ya, nggak terlalu timpang ya antara si miskin dan si kaya itu kan nggak banyak ketahuan ya Bude ya. Nah, yang mau saya tanyakan pertama itu anak-anak Bude. Anak-anak kapan boleh merokok? Usia berapa diperbolehkan merokok, beli rokok gitu? Iya, 18. Umur 18 baru boleh merokok. Iya, Peraturan kayak itu. Terus minum alkohol? 18. Jadi umur 18 mereka baru bisa minum alkohol dan merokok. Iya. Dan apa saja yang boleh mereka coba? Termasuk ganja juga bisa? Bisa. Oh bisa, jadi di umur setelah 18 mereka bebas? Bebas. Oh bebas. Dianggap dewasa. Jadi kondisinya umur 18 itu masih tanggung jawab orang tua di sini atau sudah lepas tanggung jawab orang tua? Sudah lepas. Jadi orang tua tidak membiayai kehidupannya dia lagi? Tidak. Oh, terus gimana dengan pendidikan, kuliahnya gitu gimana Budi? Jadi kalau pendapatan orang tuanya itu di bawah minimum, itu ada keringanan untuk studinya dia. Tapi kalau masuk universitas, harus meminjam dari Departemen Pendidikan dari DUO. Dari DUO? Karena universitas itu biasanya selesai universitas itu pasti dapat kerja. Kalau nggak dapat kerja, pokoknya tidak boleh nganggur sama pemerintah. Tapi sudah langsung diberikan pekerjaan sama pemerintah? Nggak membayar hutang pendidikannya untuk biaya studi itu, kan dikasih pinjaman. Ya benar. Dikembalikannya jika sudah bekerja. Karena dianggap orang yang lulusan universitas pasti punya kerja. Itu jaminan dari pemerintah sini. Pasti punya kerja. Jadi mereka lebih diutamakan dapat mendapatkan pekerjaan gitu. Iya. Oh, jadi dipermudah sama pemerintah ya. Iya. Itu masuk ke instansi pemerintah atau gimana biasanya, Bude? Enggak, itu dari peraturan dari Departemen Tenaga Kerjanya, bahwa jika kalian lulus dari universitas, kalian pasti akan tidak boleh nganggur. Oh, tidak boleh nganggur, harus kerja. Iya. Tapi kalau dia lagi proses tamat kuliah itu kan kita nyari kerja kan, Bude? Iya, nanti kan nggak selalu bisa dapat kerja, langsung dapat kerja. Iya, kadang selalu dapat kerja. Seperti masa-masa sulit begini banyak yang nganggur. Iya. Tapi biasanya sebelum lulus itu mereka disuruh setahun magang. Setahun magang dulu? Ya, biasanya di tempat magang itulah mereka diterima. Oh, gitu. Jadi ya, misalnya magangnya di kantor pajak, gitu ya. Biasanya dia di situ dia. Oh, jadi udah dipersiapkan nih tempat-tempat mereka yang nantinya. Ya, semua perusahaan dan pemerintah di sini tuh berkomunikasi dengan sekolah-sekolah, siapa aja yang top 10 itu udah dijamin kerjaannya. Top 10 orang yang top 10? Ya, yang nilai-nilainya bagus, itu udah silakan kerja di tempat saya. Itu udah dicari, malah departemen itu yang mencari anak-anak sekolahan, seperti perusahaan besar gitu. Karena dari situ mereka bekerja dengan gaji sedikit, tapi nanti ada pendidikan lagi gratis dari perusahaan, terus dapat ijazah lagi, jadi bisa naik karir. Tapi biasanya mereka jadinya tidak loyal. Kalau udah dapat diploma banyak, kursus-kursus dari perusahaan itu, mereka nyari kerjaan yang lain yang lebih tinggi gajinya, sedikit yang mau loyal, maksudnya yang mau setia. Iya. Berarti kalau pemerintah sudah selesai pembayaran tunggakan tadi, pinjaman tadi sudah selesai, mereka bisa lepas dari situ. Iya. Bisa ya. Oke. Nah, tadi kan kita bicara tentang drug, tentang narkoba, tentang alkohol, tentang
yang gitu-gituan lah ya Bude ya. Nah, cara mendidik anak, kita bicara tentang mendidik anak, pola mendidik anak di Belanda nih Bude. Gimana sih caranya dari kecil itu sampai dia dewasa umur 18 itu bagaimana biasanya di sini Bude? Ya ini beda dengan orang Muslim ya. Kalau orang Belandanya rata-rata di kabinet itu diperbincangkan misalnya jam kerja orang tua dan jam sekolah anak-anak. Misalnya jam kerja orang tua itu sesudah jam anak-anak nganter udah di sekolah. Jadi biasanya anak-anak itu dari umur 2 tahun sekolah, udah boleh sekolah itu umur 2 tahun. Oh, di sini umur 2 tahun udah sekolah ya. Oke. Nah itu kan misalnya bangunnya jam setengah 8. Setengah 8 nanti orang tuanya kan harus kerja jam 9. Mereka nganter anak-anaknya jam 8 lewat 15. Jadi ada 45 menit itu waktu dimana anak-anak harus siap sekolah dan orang tua siap kerja. Dengan inklusif sarapan, bikin makan siang, bekal orang tua dan anak, udah gitu. Itu terus di sekolah dari umur 2 tahun itu diajari tentang sopan, disiplin, dengerin, antri, buang sampah. Itu tahun umur 2 tahun? Iya, kalau ke WC harus permisi, ngapain aja permisi, ngomong apa itu semua. Itu dari 2 tahun sampai 4 tahun. Itu masih gurunya masih ganti popok karena kalau ada apa-apa di badannya anak itu sekolah bisa datang ke rumah. Itu salah satunya. Kalau udah umur 4 tahun anak udah bisa bilang kan, aku dipukul, aku di ini kan bisa bilang. Tapi kalau 2 sampai 4 kan udah bisa. Jadi waktu gurunya itu ganti popok, dia bisa mengamati anak ini bagus apa enggak itu. Umur 4 tahun sampai 12 tahun itu sama di SD itu. Jadi anak-anak itu sama setengah 8 bangun, nyiapin untuk sekolah, terus dari sekolah nanti bisa main sebentar, terus jam 6 itu makan. Jam 6 makan, sama jam 8 tuh udah masuk kamar tidur, udah mapan. Terus itu dan rutinitasnya sama. Rutinitas sampai tua. Sampai tuanya sama di sini ya. Sampai kalau udah tua, kita udah tua, ada perawat datang jam 7 mandiin. Jam 9, jam 8 sarapan. Jam 9 rumah dibersihkan. Jam 12 makan siang, jam 4 makan minum teh, jam 6 makan malam, jam 8 tidur. Sama itu. Rutinitasnya itu dan kayak gitu ya. Nah, kalau cara mendidik anak Bude, mendidik anak yang dari di rumah itu kan kebanyakan orang-orang sini itu lebih mandiri ya Bude dengan anaknya ya. Dibikin anaknya semandiri mungkin ya, jadi nggak selalu tergantung sama orang tua gitu ya. Kalau di Indonesia kan anak-anak lebih cenderung manja gitu kan, lebih dekat dengan orang tua gitu ya. Kalau di sini itu kan anak-anaknya lebih ini ya, lebih apa ya, semacam lebih mandiri ya. Kalau saya bilang itu lebih mandiri ya. Iya, memang karena mereka itu di sini kan bukan, mereka nggak bisa minta tolong tetangga seenaknya aja kayak di Indonesia atau bayar orang mahal, minta tolong orang-orang pada sibuk semua. Jadi kalau bisa ya kalau dikerjakan sendiri bisa kerjakan sendiri. Tapi nanti kalau ada masalah baru ditolong pun pasti ada bantuan juga dari pemerintah. Jadi dan pemerintah itu sebelum membantu pasti ditanyain dulu benar-benar perlu bantuan apa tidak. Kalau perlu bantuan ya perlu dikasih. Jadi memang kehidupan di Indonesia itu beda dengan kehidupan di sini. Di sini itu semua serba sendiri, tidak dekat dengan tetangga, keluarga, semuanya pada sibuk. Oke. Nah, sekarang saya nanya nih Bude. Kan tadi anak dari kecil tuh udah Bude sampaikan pola pendidikannya dan cara ngasuhnya sampai umur 18 tahun. Dan umur 18 tahun mereka bisa bebas ya. Mereka menentukan sikap, menentukan pilihan mereka sendiri. Nah, kondisi 18 tahun itu apakah masih stay tetap di rumah orang tua, biasanya orang Belanda itu,
atau keluar dari rumah orang tua biasanya Budi atau gimana? Nah itu masing-masing karena biasanya kalau cocok dengan orang tua masih di rumah orang tua. Tapi Cocok, kalau ada juga cocok yang nggak cocok gitu ya. iya karena misalnya dia Ah. misalnya anak itu ingin punya pacar Oh gitu. atau punya Umur 18 punya pacar, maksudnya punya pacarnya gimana Budi? ya ketemu teman di SMP, biasanya dari SD sampai SMP itu kan ganti teman. Ya. Dan itu di SMP itu pada nyoba-nyoba ini pacaran, minum, ngerokok. Otomatis orang tua dia mengawasi. Ya. Misalnya keterlaluan di itu. Tapi kalau misalnya anaknya itu baik, ya dia nurut. Boleh, tapi jangan banyak-banyak misalnya atau dilarang sama sekali. Iya. Dan anaknya nurut. Tapi kalau anaknya yang bandel, loh, ini nggak boleh, merasa lebih negatif Ya. dari terus dia mau bebas. Karena di sini orang itu kayak bebas gitu loh, maksudnya. Nah itu mereka lebih suka Keluar sendiri. rumah sendiri. Dan umur 18 itu mereka boleh pacaran, itu berhubungan badan itu boleh. Boleh, umur 12 boleh. Tanpa kita keluar dari aturan agama ya. Kita nggak ada agama di ini ya Budi ya. Itu mereka tuh nggak ada masalah pacaran gitu. Mereka nggak ada masalah kayak gitu. Enggak ada. Nggak ada Karena masalah. ini Hah? orang Belanda misalnya, oh ini mereka suka, Hah? misalnya gitu kan, daripada mereka di taman atau di luar, nggak maksudnya nggak genah, nggak tahu Aturan? lebih baik kan di rumah gitu. Nah kalau orang tuanya merasa risih, Ya. dicarikan rumah. Kalau cocok, Ya. ya udah di maksudnya dijadikan satu rumah. Tapi mereka tuh bisa gonta-ganti pasangan gitu Budi. Itu gimana? nah itu biasanya gonta-ganti pasangan itu kalau mereka udah punya rumah sendiri, udah punya kamar sendiri. Karena setiap pergaulan pasti mereka nanti ikut klub olahraga, ketemu yang lain, ikut jalan-jalan kemana, ketemu sama orang lain. Tapi itu bebas di sini, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh. Cuma yang di sini itu orang Belandanya itu nggak mau menikah cepet-cepet karena masih memikirkan sekolah, mapan. Oh, tetapi mereka bebas saja. Tidak ada masalah, misalnya mereka berhubungan badan atau apa gitu, tidak ada masalah. Tidak ada. Ya selama ini setiap kali mereka ke kafe, mabok, begitu seneng ya langsung diajak pulang. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Biasanya apalagi sekarang sekolah itu banyakkan seperti di Groningen itu banyak UMC, banyak sekolah yang kedokteran, medis. Berarti kan mereka harus merantau, orang tua nggak bisa memantau. Tapi kalau anak yang baik, mereka nggak akan melakukan kayak gitu ya. Dulu dengan orang tua, terus meskipun udah satu rumah atau apa, tapi ada masa-masa kenalan, terus lebih dekat, kenalan dengan teman-teman, dengan itu, terus akhirnya mereka cocok. Oh gitu. Sampai menikah. Ada lagi juga teman misalnya dari SD udah seneng sampai kuliah tetap seneng, akhirnya nikah. Nikahnya udah tua pun juga ada. Oh gitu. Jadi tapi untuk menjadi terikat dari awal, kalau udah seneng nikah, ayo kalian silahkan tuh. Jadi yang jarang mau. Tetapi nggak ada yang secara ini ya Budi, menikah itu secara di bawah tangan aja jadi gitu. Iya nih. Oh. Iya. Jadi nggak harus menikah secara resmi dengan surat-surat gitu dengan pemerintah gitu, nggak ada, nggak perlu. Nggak perlu ya. Itu kalau misalnya tentang rumah, anak itu baru diurus. Tapi selama mereka masih sendiri-sendiri ya tergantung. Tapi kalau dia mereka. waktu saat pacaran itu, berarti kan di sini itu
dia bisa punya anak diakui pemerintah. Diakui pemerintah asal waktu istrinya mengandung, yang perempuan itu mengandung, nanti ada ayah yang mengakui bahwa itu anak saya. Jadi sang istri, sang yang perempuan boleh bilang, aku nggak mau kamu mengakui ini anakmu, pokoknya ini anakku. Itu juga itu hak istri, itu hak wanita. Nah, teman-teman, kita sudah bicara tentang bagaimana pola hidup di Belanda. Sekian dulu ya informasinya, karena kita kondisinya cuaca gelap dan hujan. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan nonton the next video. See you the next video. Bye bye.